Ini bunga adalah buatan mama dan papaku untuk merayakan kelulusanku kemarin dan ini semua adalah handmade, 100% handmade. Isn't it pretty? Of course I'm flexing it. You got a problem with that? So sit back, relax, enjoy this magnificent flower sembari aku nge-review buku dari Minato Kanai. Welcome back to Chokosiba Books channel with me, Ami Teresia. In today's video, aku bakal nge-review buku dari penerbit Haru yang berjudul Ferris Wheel at Night dari Minato Kanai. Kalau kalian suka dengan buku-buku dari penerbit Haru, kalian pasti nggak asing dengan nama Minato Kanai. Yes, Minato Kanai is our Iyamisu Queen. Iyamisu adalah sebuah cerita di mana ceritanya itu membuat atau meninggalkan kita dengan perasaan yang gak nyaman, perasaan yang kayak semacam gelisah waktu kita ngebaca bukunya. Dan yes, Minato Kanai is our queen of Iyamisu because she creates that kind of story. Ini adalah buku psikological thriller yang menceritakan tentang kehidupan tiga keluarga. Ada keluarga Endo, keluarga Takahashi, dan keluarga Satoko. Lalu suatu hari, kepala keluarga dari keluarga Takahashi mati terbunuh oleh istrinya sendiri. Lalu istrinya pun menyerahkan dirinya ke polisi. Dan dengan ayah yang sebagai korban dan ibu yang sebagai tersangka, bagaimana kehidupan anak-anak dari keluarga Takahashi? Apakah anak-anak itu akan masuk kategori sebagai anak dari korban pembunuhan? Ataukah mereka akan masuk sebagai kategori anak dari tersangka pembunuhan? Lalu kenapa kejadian ini bisa terjadi dan apa peran tetangga setelah kasus ini terjadi? Yap, dari sinopsisnya aja kita bisa ngelihat bahwa buku ini benar-benar akan memuat banyak banget psikologikalnya, bahkan banyak banget memainkan perasaan kita. Yes, of course, buku ini akan mengambil tiga sudut pandang dari tiga keluarga tersebut yang memiliki kehidupan berkeluarga yang sangat berbeda dengan satu sama lain. Itulah yang membuat aku cukup gak nyaman waktu ngebaca buku ini. Seperti keluarga Endo yang beranggotakan tiga anggota keluarga, yaitu suami istri dengan anak perempuannya, yang anak perempuannya ini memiliki masalah dengan tantrumnya, jadi ya cukup merepotkan kedua orang tuanya. Lalu ada keluarga Takahashi yang kelihatan dari luar adalah keluarga sempurna, yang memiliki istri yang luar biasa cantik, lalu memiliki suami yang pekerjaannya bagus, lalu ada anak-anaknya yang cantik, yang tampan, yang pintar, yang selalu menang kelas. Pokoknya tipe-tipe keluarga yang pasti bakal diiriin dengan tetangganya. You know that feel. Dan Satoko ini adalah tetangga yang sangat perhatian. Apa yang dilakukan oleh tetangga yang perhatian? Mereka akan datang ke rumahmu memberikan makanan dan bercakap-cakap? No. Mereka akan datang ke rumahmu dan menanyakan kamarmu bagaimana? No. Mereka tentu saja akan kepo dengan urusannya. Itu adalah keluarga Satoko. Yups, that's your typical neighborhood girl. Itulah tetangga yang menurutku cukup realistis, apalagi dengan kehidupan sosial kita yang sekarang ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesuatu yang membuat aku gak nyaman di dalam buku ini, aku bakal ngebahas sedikit tentang narasinya. Sesuai dengan khasnya dari Minato Kanai, jadi Minato Kanai ini menggunakan narasi seolah-olah kita sedang mendengarkan curhat dari sang karakter. Jadi kita itu bisa masuk lebih dalam, jadi kita bisa lebih mengerti apa yang sedang dialami oleh sang tokoh. That's one of the reason why aku nggak nyaman dengan cerita ini. Karena narasi yang seperti itu, aku jadi tahu bagaimana perasaan dari tokoh yang sedang diceritakan, sehingga aku tuh tahu bagaimana mess up-nya, bagaimana berantakannya, bagaimana mengerikannya pikiran dari seorang karakter yang diceritakan di dalam buku ini. Seperti contoh dari keluarga si Endo, keluarga Endo memiliki seorang anak perempuan yang memiliki masalah dengan tantrumnya. Jadi si anak perempuannya ini gampang marah dan gampang emosi untuk hal-hal kecil yang membuat repot kedua orang tuanya. Dan waktu aku ngebaca POV atau sudut pandang dari istrinya keluarga Endo, aku langsung ngerasa kayak langsung gak nyaman karena si anak perempuan ini memiliki tantrum yang gak bisa dikontrol, dan dia itu pun juga gak bisa mengontrol omongannya kepada orang tuanya, sehingga dia itu sering mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tuanya seperti I'm sorry if I say this. Perempuannya ini mengatakan goblok ke mamanya. Aku langsung kayak, girl, kalau itu aku, mamaku langsung mengerahkan kekuatan 1000 sapu melayang. Dan besoknya namaku itu sudah langsung hilang dari kakak. Asian parents, man, what do you expect?
Dan kalian tahu, itu baru awal dari dalam buku ini. Masih banyak banget hal-hal nggak nyaman yang membuat aku personally nggak nyaman dengan isi buku ini. Apalagi dalam dunia bermasyarakat sekarang, apalagi kehidupan tetangga dari Ibu Satoko ini yang menurutku itu sangat perhatian dengan tetangganya. Jadi di sini tuh kita bisa dimainkan perasaannya, dimainkan emosinya dengan bagaimana kita tuh kesel banget, emosi banget dengan kehidupan keluarga ini yang menurut kita tuh kayak can you just shut up? Setelah kita diperkenalkan dan kita mengupas lebih dalam tentang sifat dari karakter-karakter ini, pada akhirnya kita bakal disuguhi dengan klimaks yang cukup mengerikan, dimana kalimat manusia punya batas kesabarannya itu bakal ditumpahkan banget di dalam buku ini. Karena pada saat klimaksnya kita bisa ngelihat bagaimana seorang manusia yang dari kalem, yang dari baik hati, pendiam, bisa berubah langsung menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Dan setelah adegan itu kita akan mendapatkan banyak pieces terakhir di mana kita bisa menghubungkan semua kejadiannya dan akhirnya membentuk suatu kesimpulan dan akhirnya mendapatkan jawaban kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang menurutku itu kayak okay. Minato Kanae, you did it once again. You didn't disappoint me. But untuk bagian ending, I kinda a bit disappointed. Aku jadi waktu bagian ending itu agak sedikit kecewa karena ya mungkin kita sebagai penyuka Minato Kanae sudah tahu lah di mana Minato Kanae ini khas banget dengan cara berceritanya dan endingnya itu yang cliffhanger, di mana Minato Kanae itu membiarkan kita untuk menebak sendiri, untuk berasumsi sendiri apa yang sedang terjadi di dalam bukunya pada bagian endingnya. Yang ya diterapkan juga di dalam buku ini, tapi menurutku itu kayak kurang nendang gitu. Nah, kayak yang biasanya aku tuh ngebaca buku Minato Kanae itu kalau langsung kayak sekarang itu kayak walaupun aku sudah dimainkan perasaannya, aku sudah dicampur adukan, aku udah diemosikan, aku udah dihempas sana sini, dan bagian endingnya itu cukup mengecewakan, kayak datar lagi gitu. Nah, tapi ya anyway, sekarang kita masuk ke bagian penokohannya. Aku suka penokohannya. Aku juga suka bagaimana Minato Kanae itu sangat merelatekan cerita-cerita dalam buku ini dengan kehidupan bersosial kita. Aku bisa ngelihat aku suka sama penokohan karakter ketika aku membenci sangat satu karakter. Do I think about this book overall? I like it, but I'm not really satisfied with the ending. Kalau kalian berharap bukunya bakal endingnya seperti Penance atau Confessions, maybe you need to agak sedikit menurunkan ekspektasi kalian, karena takutnya kalian bakal kecewa, karena aku seperti itu. Kayak aku tuh tipe orang yang suka bertanya-tanya apa maksud dari judulnya ini. Aku masih bingung dengan kata-kata Ferris Wheel at Night ini. Maksudnya kayak semacam di sini ada menceritakan tentang biang lala, tapi apa lagi? Terus apa lagi? Apa hubungannya? Jadi aku bakal ngasih rating 4. Yang biasanya aku ngasih rating 4,5 atau ngasih rating sempurna because it's Minato Kanae. But for now, maybe I will give it 4 out of 5. But still I enjoy it, but not really satisfied with it. So anyway, itu aja dari aku tentang buku ini. Dan kalau kalian pengen ngebaca bukunya, aku bakal naruh linknya di description box. Link Shopee-nya, kalian bisa langsung dapatkan bukunya di link Shopee penerbit Haru. Dan tentu saja aku bakal tetap merekomendasikan buku ini kalau kalian suka psychological horror dan kalian adalah penyuka buku-buku Minato Kanae. Tentu kalian bakal tetap harus ngebaca buku ini karena ya I love you my queen. Anyway, thank you so much sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video dan channel ini. Dan jangan lupa dukung aku di traktir ya. Okay, see you soon. Bye bye. Bye bye.